Selamat pagi saudara Komsos. Senang sekali hari ini kita masih jumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tentu hari ini hari yang sangat spesial. Bagaimana tidak ada tamu kehormatan yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi untuk kita, untuk publik, untuk Indonesia dan juga untuk secara keseluruhan Bapak Ansy Lema, anggota DPR RI. Selamat pagi. Selamat pagi Romo Ino. Selamat Bertemu. Ini satu kehormatan besar bagi Wah, kami. senang bisa ketemu Romo dan diajak bahkan langsung di podcast. Iya, ini tamu pertama yang pernah Wow, ini. ini dahsyat. Terima kasih Romo. Ya, memang hari ini tidak secara kebetulan kita tetap ketika berbincang-bincang di tempat ini ketemu ada kedatangan seorang tamu. Ternyata beliau adalah Bapak Ansy. Senang sekali bisa bertemu dan sebenarnya bagaimana sampai bisa tiba di tempat ini? Ya Romo, saya dalam suatu misi perjalanan dinas. Hari-hari ini DPR RI itu masih dalam masa reses. Dan Kabupaten Belu ini adalah bagian dari daerah pemilihan saya. Pemilihan. Ya, saya itu maju dari Dapil Nusa Tenggara Timur 2, itu meliputi 12 kabupaten kota. Seluruh Pulau Timor, mulai dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Malaka. Seluruh Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, juga Saburai Jua dan Rotendao. Termasuk dalam wilayah itu. Jadi kalau hari ini saya ada di Kabupaten Belu, ada di Atambua, ini bagian dari lagi keliling. Jadi kok ketemu masyarakat nih, Romo. Ya, kalau sudah pergi, ya harus hadir lagi. Hadir lagi ya, karena terus terang Romo, kalau kita tidak turun ke lapangan, tidak langsung berjumpa dan melihat kondisi kehidupan masyarakat, kita tidak akan pernah tahu secara detail apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi mereka. Jadi ini bagian dari saya turun ke akar rumput untuk memotret, menangkap realitas kehidupan mereka. Dan kalau saya sudah bisa menyerap dan menjaring aspirasi, nah aspirasi mereka ini, kebutuhan-kebutuhan mereka ini yang harus saya bawa ke Jakarta. Begitu masuk dalam masa persidangan, rapat dengan pemerintah pusat ya, ini yang harus kita suarakan. Iya, betul-betul kita melihat langsung. Melihat langsung. Mereka. Betul Romo. Karena memang DPR itu bekerja dengan dua pola. Satu pola kerja di Senayan, lewat rapat paripurna, rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan para menteri, bahkan presiden kerap kali hadir dalam rapat paripurna. Ya. Tetapi untuk rapat ini kan kita harus menyuarakan kepentingan daerah, kepentingan masyarakat. Ya kan, akar rumput, konstituen. Nah untuk tahu ini apa? Kita harus bekerja lewat masa reses, kundapil, kunjungan kerja ke dapil atau kunker. Nah inilah yang harus kita lakukan. Jadi reses itu bukan masa liburan. Berarti harus langsung mengalami situasi itu. Bahkan saya dalam rapat, itu saya pulang saya bawa dokumentasi, bawa foto. Ada titik koordinatnya, saya tunjukkan. Bahwa ini loh persoalannya ini loh, Pak Menteri. Pak Menteri, kenapa? Pak Menteri itu tidak tahu di mana Tasifeto Timur, di mana itu Laktutus. Pak Menteri itu tidak tahu. Sadi itu di mana, Lakmanen itu di mana. Ada persoalan petani apa, peternak butuh apa, Atapupu itu punya potensi perikanan Kelantan. Luar biasa. Itu Menteri tidak tahu. Yang harus kasih tahu Menteri itu Ansy Lema sebagai wakil rakyat. Yang turun langsung Turun langsung, pulang ngomong langsung dengan menteri, sehingga kemudian negara itu hadir sampai ke Lakmanen, sampai ke Laktutus, sampai ke Atapupu, sampai ke pelosok negeri. Dan saya itu sangat kagum ketika Bapak Ansy kalau berbicara itu memang kelihatannya sangat vokal dan betul-betul sangat kontekstual. Yang dia rasakan oleh masyarakat itu yang disampaikan. Ketika begitu semangat itu, apakah ada perasaan-perasaan tertentu yang mengikutsertakan ketika berpendapat di ruang sidang? Ya, begitulah Romo Ino. Ketika kita turun ke lapangan, kita menemukan banyak sekali persoalan. Rata-rata persoalan masyarakat di NTT ini masih berkutat dengan hal-hal yang sangat elementer. Menyangkut keseharian, kehidupan, dan kebutuhan mereka. Saya kebetulan berada di komisi yang memang mengurus tentang perut rakyat, komisi kerakyatan, dan komisi yang berurusan dengan masyarakat marginal. Betul dekat dengan mereka. Dan contoh petani, ketika saya ketemu mereka sampaikan, Pak Ansy, kami bukan malas, kami bukan tidak mau bekerja. Tapi kalau untuk membuka lahan pertanian, kami hanya mengandalkan tenaga manusia, lalu pakai linggis dan kemudian pakai parang. Bagaimana mungkin kami bisa membuka lahan yang luas? Poin pentingnya apa?
petani harus juga didukung lewat mekanisasi pertanian, didukung dengan alat-alat mesin pertanian, sehingga kemudian perlu ada intervensi kebijakan publik berupa bantuan traktor. Baik traktor roda 2, hand traktor, bahkan sampai traktor lahan kering, traktor roda 4 yang untuk mempermudah itu. Iya, Pak Hansi, saya dekat dengar informasi sedikit tentang bagaimana jebolan dari seminari Kisol. Saya seminari Pius. Seminari Pius. Lalu boleh bilang mantan seminaris lah. Apa ya sebenarnya Pak Hansi bisa belajar dari mantan tempat-tempat belajar yang kelihatannya ilmu itu betul terserap hingga saat ini? Iya, saya 3 tahun di SMP Seminari Pius 12 Kisol, Manggarai, lalu melanjutkan ke SMA Seminari Pius 12 Kisol, dan kemudian tahun-tahun terakhir itu saya pindah ke SMA Katolik Suradikara. Jadi saya sekolah di Kisol dan kemudian di Suradikara. Kalau ditanya soal sekolah-sekolah seperti ini, yang sebenarnya milik dari misi Katolik ya, terutama dibangun dan juga didirikan oleh para pastor-pastor SVD dan kemudian dikembangkan oleh romo-romo diosesan. Saya kira satu hal itu adalah disiplin. Disiplin yang menjadi sebuah habit atau sikap hidup. Disiplin berdoa, disiplin belajar, disiplin berolahraga, segala sesuatu ada. Dan kami diberikan tanggung jawab untuk membereskan semua hal itu ya dengan target, dan kemudian harus bisa menjelaskan kenapa hal-hal ini yang kami lakukan, kami pilih, ataupun kok capaiannya seperti ini, Rom. Tetapi satu hal yang menonjol di Seminari Kisol itu yang saya tangkap itu adalah seminari ini memiliki kultur diskusi yang cukup kuat. Intellectual community itu sangat kuat, terbangun betul. Itulah yang kemudian betul-betul terinternalisasi dalam diri saya, sehingga kemudian saya ketika kuliah, dan sebenarnya mungkin belum banyak orang tahu, sebelum jadi politisi, profesi saya yang pertama dan utama itu adalah seorang guru. Seorang guru. Berapa lama mengajar waktu itu? Saya mengajar di 3 kampus besar di Jakarta, ya sekitar 15 tahun ya di kampus-kampus di Jakarta. Jadi dosen saya ini, seorang akademisi, pernah juga menjadi wartawan cetak, pernah juga menjadi jurnalis televisi nasional di stasiun TVRI nasional sekitar 14 tahun, termasuk membaca berita dan memandu dialog seperti Romo. Berarti sudah biasa seperti ini. Ya kira-kira artinya apa, Romo? Baik menjadi politisi, menjadi dosen, menjadi jurnalis, ini adalah semuanya adalah kerja-kerja intelektual. Berpolitik itu adalah kerja intelektual. Berpolitik itu dasarnya adalah ide dan gagasan. Ya, maka para politisi itu dituntut memiliki kecerdasan, memiliki kepekaan untuk bisa merekam, menangkap persoalan dari rakyat, dan kemudian mengartikulasikan kepentingan masyarakat ini pada saat bertemu ataupun rapat dengan para decision maker atau para pemangku kepentingan yang menjadi pengambil kebijakan di pusat. Saya kasih contoh, mungkin banyak orang bertanya, apa sih pentingnya seorang anggota DPR RI yang tinggal di Jakarta dengan masyarakat dan daerah misalnya di Kabupaten Belu? Ya. Kan jauh. Ya benar, jarak sangat jauh. Jarak sangat jauh. Lalu apa urusannya? Saya ingin jelaskan begini, Romo. Kabupaten Belu setiap tahun itu cuma punya APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, cuma 800 miliar. PAD-nya sangat kecil, sedikit, Romo. 800 miliar setengahnya dipakai buat belanja rutin, biaya birokrasi, perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, biaya administrasi. Tertinggal 400 atau 500 miliar. Dipakai untuk membangun penerangan, jalan di kampung-kampung, memberi bantuan kepada petani, peternak, dan nelayan, bangun pariwisata, tentu tidak cukup. Lalu bagaimana? Ini kabupaten yang punya ketergantungan tinggi terhadap uang dan fiskal dari pusat. Ya. Minta ke provinsi, provinsi juga punya anggaran terbatas NTT ini. Setahun cuma 5,6 triliun, harus biayai 22 kabupaten kota. Dalam konteks ini maka anggota DPR RI itu harus bisa memberi diri, ya, membangun kekuatan di pusat sehingga kemudian ada alokasi anggaran
Ya. program-program pemberdayaan yang konkret yang bisa dialirkan sampai ke pelosok negeri ini. Ke Belu, ke TTU, ke Malaka, ke Rotendao, ke TTS. Kenapa? Karena kalau berharap pada APBD bupati Tidak cukup. tidak cukup. Malah kurang. Kurang. Ya contoh hari ini Romo Ino, Ya. setelah podcast ini saya akan ke Dinas Pertanian Kabupaten Belu. Di sana kami akan bagikan puluhan alat mesin pertanian. Macam-macam jenis. Ada traktor, ada mesin perontok, ada pompa air, ya, ada alat semprot. Inilah yang kami temukan ketika turun ke masyarakat dan mereka meminta itu. Iya, kalau tidak kita tidak tahu, kalau tidak turun ke lapangan mana Tidak bisa tahu. Kita tahu. Dan itu. Kepala dinas omong, Pak Hansi tolong bantu. Karena kami pasti tidak bisa untuk mengadakan semua ini. Tidak akan. Nah, jadi kami anggota DPR RI itu adalah penyambung lidah dan aspirasi masyarakat NTT di Senayan, Jakarta. Ya, banyak orang menyebut saya dan saya juga menyebut diri saya sebagai sang juru bicaranya masyarakat NTT di Senayan. Betul, memang sangat tidak sahabat Kompas. Betul-betul kalau kita melihat media, betul-betul sosok yang satu ini sangat tidak asing. Memang sangat hidup dan beliau selalu mengatakan bahwa harus kebenaran itu ditegakkan. Pak Hansi, saya ingin tahu sedikit kenapa Pak Hansi sangat-sangat terlibat, ingin sekali menjadi seorang politisi ini. Menurut saya politisi muda ini dan sangat berbakat kegiatan. Ya, jadi Rom, jadi begini Rom. Berpolitik itu adalah kerja membantu rakyat. Politik itu adalah kerja pelayanan, menghadirkan kesejahteraan dan pemerataan keadilan bagi masyarakat. Ya. Saya ketika menjadi anggota DPR RI itu ditanya, mau masuk di komisi berapa? Saya pilih komisi 4. Kenapa saya pilih komisi 4? Karena menurut saya komisi 4 komisi yang sangat cocok dengan NTT. Apa urusan komisi 4? Pertanian, peternakan, perkebunan. Mitra kerjanya Kementerian Pertanian. Kalau kita buka data, mayoritas masyarakat kita di NTT profesinya petani garis miring peternak. Tetapi petani dan peternak kita adalah petani-peternak skala rumah tangga, bekerja dengan cara yang sangat tradisional dan konvensional, maka kita harus menghadirkan keberpihakan kita kepada mereka. Kalau kita buka data lagi, Romo, angka kemiskinan NTT itu hari ini ada di angka 19,96%. Sangat tinggi. Sangat tinggi, hampir 20%. Kita prihatin, kita hanya lebih baik dari Papua, Papua Barat, dan seterusnya. Kalau kita periksa siapa yang miskin, tinggal di mana, dan apa profesi mereka, saya berani menyimpulkan kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa yang hidup di kampung-kampung terpencil dan umumnya mereka hidup dengan menyandarkan kehidupan mereka pada mata pencarian di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Urusan komisi 4 adalah urusan ini, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan. Termasuk di dalam juga. Di dalam juga, jadi bicara konservasi dan Romo, saya itu mau hadir untuk bisa bermanfaat dan bermakna secara konkret bagi masyarakat kecil marginal, kaum miskin terpinggirkan. Kalau istilah PDI Perjuangan, visi ideologis kami itu adalah bekerja untuk wong cilik. Wong cilik ini adalah kaum marhaen. Jadi alasan saya bekerja untuk petani, peternak, dan nelayan ingin menghadirkan perhatian dan kepedulian kepada kaum marhaen, kepada wong cilik. Mereka itu adalah petani, peternak, dan nelayan. Sebagai seorang Katolik, saya kira kalau kita buka Alkitab, Tuhan Yesus itu datang keberpihakan kepada ya preferential option for the poor. Itu tegas sekali. Kalau bicara konteks NTT, kemiskinan yang masih tinggi, yang akibatnya bisa pada putus sekolah, bisa akibatnya kepada gizi buruk, kepada angka stunting yang tinggi. Maka kita harus bisa mendukung supaya petani, peternak, dan nelayan kita ini produktif. Kalau mereka berproduksi dengan baik, mereka akan memiliki daya beli dengan baik karena punya pendapatan. Nah, ini kemudian kesejahteraan akan semakin meningkat, perlahan-perlahan namun pasti tingkat kemiskinan ini bisa kita pangkas. Iya, ini memang satu kesaksian yang disampaikan oleh Pak Hansi. Ingin juga kami tahu, kurang lebih sudah beberapa tahun sebagai anggota legislatif pusat, apa yang telah dilakukan selama? Masyarakat ingin tahu. Kalau yang telah dilakukan, jadi begini, Romo Ino, kerap kali kami anggota DPR itu cuma dibilang 5D. Apa itu? Datang, duduk, dengar, diam, duit. Tidak bekerja. Bekerja hanya pada saat menjelang pemilu. Ini persepsi publik ya. Yang sering berkembang. Berkembang ya.
4 tahun hilang, begitu mau pemilu datang lagi senyum lagi, minta lagi suara. Nah, saya tidak ingin dituduh sebagai anggota DPR 5D. Maka setiap pekerjaan saya buat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Setiap 6 bulan, Romo ini. Jadi semua sudah terekam. Semua terekam di sini. Jadi ini laporan kinerja 6 bulan pertama waktu saya jadi anggota DPR. Ini sahabat Kompas ini ada bukti, beliau ingin menunjukkan bukti, Ya. bukan cuma janji. Betul. Jadi ini Romo kalau dibuka di dalam sini, misalnya di bidang perikanan, itu nelayan di mana dapat bantuan apa, berapa rupiah besar. Semua terdokumentasi. Semua terdokumentasi dengan baik, ya. Ini versi hard, ya, versi hard ya. Versi softnya itu bisa kita dapatkan misalnya lewat fanpage saya di Facebook Yohanes Franciscus Lema, di Instagram saya Ansi Lema, atau juga di TikTok. Iya. Jadi kita selalu lihat bahwa ada hal baik yang sudah dilakukan di sini. Romo, ini bagian dari transparansi kerja, bagian dari akuntabilitas terhadap publik. Politisi, pemimpin dalam bekerja itu harus menjadi bagaikan ikan yang berenang di akuarium, yang bisa dilihat oleh seluruh rakyat. Karena pemilik mandat, pemberi mandat itu adalah rakyat. Iya. Dan kami harus memberi penjelasan. Penjelasan seperti ini. Kami omong soal apa. Nah, ini foto Cagar Alamutis, Romo. Ini foto saya jalan di Cagar Alamutis. Kenapa? Cagar Alamutis ini pada saat itu mau diganggu, mau dirusak. Saya pasang badan untuk membela konservasi di Cagar Alamutis. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diturunkan statusnya. Kenapa? Ya Romo pasti mengerti kan? Iya, iya. Ya visi Paus Fransiskus itu kan. Iya. Visi Katolik, ya Laudato Si. Harus dijaga. Kira-kira seperti itu, lingkungan Ya. hidup. Karena ini adalah rumah kita, Rumah kita. kan begitu. Kita ini sudah terlalu banyak melakukan dosa ekologis, perlu pertobatan ekologis untuk membangun sebuah kesalehan ekologis. Kira-kira begitu. Ternyata nih benih-benih seminar masih tumbuh rapi dalam benak melihat. Apa sih? Kami ingin tahu sebelum kita berpisah di meja Kompas di acara yang sangat bergengsi dan sangat kan betul-betul merasa bangga bisa di sini. Apa yang mau dikatakan kepada masyarakat tentang kehadiran di saat-saat seperti ini? Mungkin masyarakat ingin butuh apa lagi? Mungkin selama ini belum begitu terungkap secara publik. Ya, sebenarnya yang masyarakat butuhkan itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan kehidupan mereka. Ya. Dan itu terkait dengan mata pencaharian mereka. Kalau terkait dengan bidang kerja di komisi saya berarti tani, ternak, nelayan, hal-hal sederhana yang mereka butuhkan untuk kemudian mendapatkan akses permodalan misalnya. Membutuhkan sarana dan prasarana yang bisa menjadi pendukung buat mereka bekerja. Ya, dan setelah itu juga ya mungkin pelatihan dan pendidikan bagi para peternak, bagi para pembudidaya ikan, atau juga bagi para petani yang mengembangkan menanam produk-produk hortikultura. Nah, ini hal-hal seperti ini yang biasanya paling mereka butuhkan begitu, Romo. Dan saya harus datang ke kampung-kampung mereka, ke kebun mereka, ke kolam-kolam mereka, dan juga ke kandang mereka untuk melihat langsung pemimpin itu, wakil rakyat itu harus punya kualifikasi merakyat. Merakyat itu tidak berjarak dengan rakyat. Ya, langsung ketemu. Betul, dekat. Langsung mengambil data dari data-data primer. Dengar langsung, bukan konon kabarnya, bukan katanya begitu. Kalau saya tidak bisa turun langsung, paling minimal itu video call. Karena dunia sudah dalam genggaman. Merakyat itu perlu. Tetapi merakyat saja tidak cukup. Yang kedua itu adalah pro rakyat. Setelah merakyat, kita harus bisa menghadirkan kebijakan. Dan ada alokasi anggaran yang konkret. Supaya uang dari Jakarta sampai di Belu berubah menjadi traktor besar roda 4. Sampai di Belu menjadi eskavator untuk buka lahan. Sampai di Belu ya bisa menjadi apa? Kapal-kapal nelayan, alat tangkap, pompa air. Ini yang mereka butuhkan. Jadi sudah ada semua itu pernah? Semua terekam di sini. Ternyata semua sudah terekam. Semua terekam. Mas Yani sudah terekam. Terekam di sini, Romo. Nah, ingin coba lihat sebentar, betul tidak ini? Oh ya, ternyata betul. Ternyata betul, itu bukan cuma janji. Dan Romo, menariknya, saya punya perhatian terhadap Belu, TTU, dan Malaka ini. Dan juga Kabupaten Rotendao. Kenapa? Karena Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri berpesan, kita harus mengembangkan, menghidupkan sebuah spirit atau visi Indonesia sentris. Visi Indonesia sentris ini adalah visi yang menegaskan bahwa membangun Indonesia harus dari perbatasan. Dulu perbatasan ini dianggap sebagai teras belakang.
kerap kali dilupakan, dianaktirikan, dianggap wilayah udik, Sekarang maka tertinggalkan. Sekarang pembangunan itu harus mulai dari beranda depan NKRI yang adalah perbatasan. Karena wilayah perbatasan, mohon maaf Rom, adalah basis kantong kemiskinan. Ya. Betul, ya. Jadi saya harus hadir sampai ke Belu TTU Malaka yang adalah sebenarnya merupakan wilayah dari pelayanan Keuskupan Atambua ini untuk bisa menghadirkan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat di Belu TTU dan Malaka ini. Kalau Presiden Joko Widodo yang adalah presiden yang lahir dari rahim PDI Perjuangan sudah membangun Sabuk Merah, membangun pos lintas batas negara, maka Ansi Lema sebagai kader PDI Perjuangan harus bisa memberi perahu bagi nelayan-nelayan. Ini dicatat nih. Ya, Atta Puppu dan juga di Wini. Harus bisa membawa traktor, harus bisa membawa kultivator, ya, membawa combine harvester supaya mereka panen tidak lagi pakai tenaga manusia. Betul. Begitu kira-kira. Ini harus dilakukan. Dan Bapak Ansi, ini yang terakhir, masih beranikah Anda untuk tetap menyuarakan kebenaran, membela kaum kecil? Ya memang harus, Romo. Saya terpanggil itu untuk melakukan itu semua. Dan Romo, politik ini adalah temanya adalah memberi diri untuk rakyat. Politik ini adalah jalan pelayanan. Dan visi itulah yang selalu saya hidupkan, begitu Romo. Tentu masyarakat sekarang itu sudah relatif well informed, bisa mendapatkan banyak informasi dari manapun juga, dan mereka hari ini tuh bisa memberi penilaian kepada wakil-wakil rakyat mereka, kepada para pemimpin-pemimpin mereka, dan mereka sekarang bisa tahu, ya, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apakah antara kata dan tindakan itu sejalan, ataukah justru sebenarnya ada gap atau jurang yang sangat dalam. Masyarakat yang lebih tahu dan mereka akan menilai. Ternyata suara kenabian tetap menggema dalam diri Ansi Lema. Luar biasa. Dan sahabat Komsos, memang tamu yang satu ini betul-betul menyuarakan dari perbatasan seperti apa yang dialami oleh masyarakat kecil, dan beliau mengatakan tetap berani untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam. Jadi Romo, suara perbatasan Tetap harus disuarakan oleh putra perbatasan. Karena saya punya nenek ini orang Kemak dari Sadi. Jadi saya kalau ke sebelah sana mereka bilang memang Ansi Lema ini putra perbatasan. selamat datang di perbatasan. Selamat datang di perbatasan. Oh ya, saya sempat lupa. Tadi ingin sedikit nama. Kenapa dipakai nama itu? Nama Tadi sempat disinggung. Apa arti dari nama ini? Yohanes Franciscus Lema. kalau Yohanes Franciscus Lema sebenarnya itu nama santo. Cuma saya itu Yohanes, bukan Yohanes gitu. Karena itu dari namanya kakek saya. Kakek dari papa saya. Kalau Franciscus itu nama dari kakek papanya mama saya. Tapi saya kalau ditanya supaya orang ingat saya bilang, ingat aja Paus Yohanes Paulus II dan ingat saja Paus Franciscus. Tapi orang juga tanya, dari mana Ansi itu namanya? Ansi, A-N-S-Y. Itu ada satu nilai, satu spirit, satu pesan yang menjadi sikap hidup dan pelayanan saya dalam bekerja termasuk sebagai politisi. Ansi itu adalah andalkan. S, selalu. Y, Yesus Kristus. Wah, ternyata ada nama yang luar biasa indah, Ansi. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain satu nama itu, Romo. Ya, kalau boleh saya bersaksi sedikit, saya ketika rapat bersama para menteri, kerap kali ketika sebelum sampai di giliran saya untuk bicara, saya selalu berdoa dalam hati sambil mengirimkan doa buat para menteri. Supaya apapun yang saya omong, mau omong buruk sekalipun, sampai ke telinga menteri senang, simpatik, dan ujungnya ada bantuan buat NTT. Ya, luar biasa. Yang penting masyarakat merasakan bagaimana pentingnya kehadiran seorang Ansi Lema. Ansi, andalkan selalu Yesus Kristus. Andalkan selalu Yesus. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Romo Ino. Sangat bangga bisa ada di sini. Saya juga senang ya bisa ada di sini, dan ini semacam kembali ke romantisme. Ya, saya pernah ada di fase-fase ini ketika menjadi presenter televisi nasional di TVRI Jakarta. Apalagi saya bisa wawancara orang hebat.
Wow, dahsyat Romo. Ya, ini satu pengalaman indah dan kehadiran beliau menjadi corong untuk masyarakat. Bagaimana suara ini bisa sampai diputar kembali lagi kepada kita dalam bentuk hal yang nyata. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Sama-sama Romo Ino. Kami doakan semoga perjuangan tetap diberkati Amin. dan kami menyertai lewat doa-doa dalam segala usaha dan kerja. Amin. Terima kasih buat doanya Romo, doa yang tulus dan ikhlas. Doa orang benar itu besar kuasanya. Selalu didengarkan oleh Tuhan. Ya. Amin. Ya, semoga kehadiran beliau membawa angin segar bagi kita dan ini satu berkat yang betul kami rasakan di meja Komsas pada hari ini dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Salam kompak dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Ino. Sukses selalu. Berkat bagi kami.